Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk dapat menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memudahkan kita jalan untuk menuntut ilmu. Walaupun mungkin jalan ini adalah jalan yang tidak mudah. Terutama ketika di musim pandemi yang memang belum berakhir konon katanya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dari berbagai macam hal ihwal yang telah menimpa kita semua. Baiklah jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam ini yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam ini kita sudah sampai hadis keberapa? Hadis 339 dan bab 155 halaman 195. Taib barakallahu. Hadis yang ke-339. Babnya bab yang ke-155. Babun yaqala al-mu'allif rahimahullah. Babun yuhsa fi wujuhil maddahin. Bab tentang ditaburkan pasir atau ya ditaburkan tanah ya fi wujuhil maddahin, pada wajah al-maddahin, yaitu orang-orang yang terus-menerus memuji. Hadis yang kita bahas ini hadis yang ke-339. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, tapi juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhud, bab nahi anil madhi idza kana fi ifrat.
Bab tentang larangan memuji apabila di dalam pujian tersebut ada ifrat. Ifrat maknanya sesuatu yang melampaui batas. Itu namanya ifrat. Selanjutnya, karena hadis ini adalah hadis yang sahih, saya langsung bacakan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadatsana Ali bin Abdullah qala. Hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala. Hadatsana Sufyan bin Sa'id an Habib bin Abi Thabit an Mujahidin an Abi Ma'mar qala. Kata Abu Ma'mar, qama rajulun yusni ala amirin minal umara. Ada seseorang berdiri menyanjung-nyanjung seorang amir. Ja'ala al-miqdadu yahsi fi wajhi at-turaba. Maka Miqdad mulai menaburkan pasir, menaburkan tanah fi wajhihi pada wajahnya. Wa qala, kata Miqdad, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami an-nahsiya, supaya kami menaburkan fi wujuhil maddahina at-turab, menaburkan ya tanah pada wajah-wajah orang yang suka memuji-muji. Pada wajah orang yang suka memuji-muji. Menaburkan apa? Turab, tanah. Apa yang dimaksud dengan al-madahun? Yani alladzina ya'kuluna ad-dunya bimadhin nas bil haqqi wal batil. Yaitu orang yang memakan dunia, orang yang memakan dunia dengan cara memuji manusia dengan hak dan dengan batil. Artinya memujinya itu memang targetnya dunia. Saya ulangi, memujinya ini targetnya dunia. Bukan targetnya akhirat. Dia targetnya dunia. Begitu. Ini yang pertama ya, yang harus kita ketahui bahwa di dalam hadis ini berbicara tentang orang yang dia memuji-muji orang lain, ya, apakah dengan al-haq, dengan kebenaran, ataukah dengan al-batil, dengan kebatilan, begitu. Maka apa taruhannya atau apa balasan yang setimpal dengannya? Jawabnya yaitu ditaburi tanah, ditaburi pasir pada mulutnya, pada wajahnya, pada wajahnya orang-orang yang suka memuji tadi. Faedah dari hadis yang ke-339 pertama,
fihi jazarul madihi wal hassu ala man'ihi minal madhi. Di dalamnya ada peringatan bagi orang yang suka memuji dan juga anjuran atas larangan dari pujian, karena di anahu yaj'alu syakhsa, karena yang namanya pujian itu akan menjadikan asy-syakhsu al-mamduha, yaitu orang yang dipuji tadi, magruron wa mutakabbiran, dia akan tertipu dan dia akan bersombong, atau dia akan tertipu dan dia akan sombong. Jadi jangan suka memuji, ya. Jangan suka memuji orang di hadapannya. Kita dilarang memuji orang di hadapannya, karena hal tersebut dapat menjadikan orang tersebut tertipu dan juga dapat menjadikan orang tersebut sombong. Kemudian berikutnya, Nabi Turab, Nabi SAW memberikan kinayah dengan at-turab, anil hirmani wal khaybat, untuk menerangkan tentang haramnya memuji di hadapan wajah manusia. Wal khaybat, dan menunjukkan bahwa betapa merugi orang yang suka memuji-muji orang lain, yang di dalamnya mengandung ya ifrat, sesuatu yang berlebihan, maka itu nggak boleh. Seperti kata Nabi SAW, idza ja'aka, apabila dia datang kepadamu, yatlubu samal qalbi, yang mana dia datang karena meminta harga anjing, ya, maka pamla kafahu turoban, maka penuhilah telapak tangannya turoban, dengan tanah atau dengan kerikil atau dengan pasir. Idza ja'aka yatlubu samanal qalbi, ya, maka fa'amlaha kaffahu turaban, dia mesti memenuhi tangannya dengan tanah atau dengan pasir. Selanjutnya yang ketiga, la yadkhulu fihi man yamdahu saqsan ala fi'lil hasan, tidak masuk di dalamnya, yakni tidak termasuk ke dalam kategori tadi orang yang memuji seseorang atas perbuatan baiknya, targhiban lahu, sebagai motivasi bagi dia, fi amsalihi, pada yang semisal minal a'mali sholihah, dari amal soleh, wa hasan lil akharin, dan anjuran bagi orang lain, alal iqtidai bihi, untuk meneladaninya. Demikian, ini adalah fikul hadis, ya, atau penjelasan dari kitab Ar-Rasul Ba'ad tentang hadis yang ke 399. 339. Baik, berikutnya hadis yang ke-340. Hadis yang ke-340 ini belum, ya. Baik. Hadis yang ke-340 itu adalah hadasana Musa ibnu Ismail qala hadasana Ahmadun an Ali bin al-Hakami an Atha ibni Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini seorang tabi'in yang sangat terkenal.
An Atha ibni Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan inda Ibnu Umar, bahwasanya seorang pria, ada orang yang dia yamdahu rajulan, memuji orang lain inda Ibnu Umar, di sisi Ibnu Umar. Hadis yang ke-340 ini hadisnya dinyatakan sahih. Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban juga meriwayatkannya dan tertera dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Wa sai'un min fiqhihi. Syai'un min fiqhiha, dan sedikit dari fikihnya. Nah, di dalam riwayat yang ke-340 kata Atha bin Abi Rabah bahwa ada seorang laki-laki, dia memuji laki-laki yang lain, Ibnu Umar, di sisi Ibnu Umar. Faja'ala Ibnu Umar yahsu at-turaba nahwa fihi. Maka Ibnu Umar pun mulailah menaburkan pasir, menaburkan tanah nahwa fihi, pada mulutnya. Waqala, sambil berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, idza ra'aitumul maddahin, kalau kalian melihat orang yang suka memuji-muji dan diada-adakan pujiannya, maka fahsu di wujuhim at-turab, maka laburilah, maka taburkanlah pada wajah mereka at-turab, tanah. Demikian hadis ini adalah hadis yang derajatnya sahih menurut Imam Al-Albani rahimahullah. Dan di dalam membahas hadis yang ke-340 ini, sepertinya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Oleh karena mirip, maka faedahnya yang terpenting, pertama bahwa berdasarkan penjelasan ini, yaitu hadis yang berbunyi idza ra'aitumul maddahin, kalau kalian melihat al-maddahin, orang-orang yang suka memuji, maka fahsu fi wujhim at-turab, maka taburkanlah pasir, taburkanlah tanah pada wajah-wajah mereka. Berdasarkan keterangan ini, maka disebutkan bahwa kata-kata fahsu ay irmu, lemparkanlah. Lemparkanlah. Yuridu bihi al-khaybah, ini tujuannya al-khaybah, untuk menunjukkan keburukan, kerugian. Wa alla yu'tau alaihi syai'an, dan supaya mereka tidak diberikan atasnya sesuatu pun. Wa minhum man yajrihi 'ala dhahirihi, dan di antara mereka ada yang yajrihi 'ala dhahirihi, memberlakukan atas dhahirnya. Wa yurma waji at-turab, lalu dilemparkan at-turab, dilemparkan tanah di wajhi, pada wajah. Demikian hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga hadis ini tertera di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban, dan Syekh Albani berkata di dalam kitab Silsilah Shahihah, hadis yang
912. Kata beliau sahihun, hadis ini sahih. Dan hadis ini pelajaran yang paling berharga adalah yaitu perintah menaburi wajah dengan tanah atau yang sejenisnya terhadap orang yang al-muddahin, yang tukang memuji. Al-muddahin, yang tukang memuji, yang tukang mencela, di mana memuji dan mencela tadi di dalamnya ada sesuatu yang mengandung melampaui batas, mengandung ifrat. Karena maddahin sigot mubalaghah, artinya apa? Terus menerus memuji, senantiasa memuji, selalu memuji, yang di dalamnya ada ifrat, ada berlebihan. Berikutnya hadis yang ke-241. Hadis yang ke-241 secara riwayat, hadis ini riwayatnya hasan. Saya bacakan dulu redaksi hadisnya. Hadatsana Muhammadun qala hadatsana Musa qala hadatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Abdullah bin Saqiqin an Raja ibni Abi Raja an Mihjanin al-Aslami qala Raja'un, kata Raja, aqbaltu ma'a Mihjani dat yaumin. Kata Raja, aku menghadap ma'a Mihjani dat yaumin. Aku menghadap pada suatu hari. Dijelaskan bahwa pada satu hari, aku menghadap ma'a Mihjanin, menghadap dengan membawa sesuatu, Mihjan ini ada beberapa penjelasan, di antaranya Mihjan ini maknanya adalah ason, yaitu tongkat. Pada satu hari aku menghadap dengan membawa tongkat pada suatu hari. Hatta intahaina ila masjid ahli Basrah. Sampai aku pernah
sampai ke Masjid Ahli Basrah. Faida ternyata Buraidatul Al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalisun. Ternyata ada Buraidah Al-Aslami tengah duduk di salah satu pintu dari pintu masjid. Kalau kata Abu Buraidah Al-Aslami, wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Saqbah. Bahwa di masjid ada seorang laki-laki namanya Saqbah. Yutilu sholata, Saqbah ini yakni yutilu sholata. Dia sholatnya dipanjangkan. Falamma intahaina ila babil masjid, ketika kami sudah sampai ke pintu masjid, wa ali burdatun, dan ternyata dia memakai kain burdah. Wa kana Buraidatu sahiba mijajah. Jadi di sini lagi cerita yang disampaikan oleh Roja, ya. Oleh Roja. Yang tadi sudah kita bacakan, itu Roja bin Abi Roja. Kata Roja bin Abi Roja, dia mengatakan ya, bahwa aku pada satu hari menghadap ya, dengan membawa tongkat sehingga kami sampai ke Masjid Ahli penduduk Basrah. Ternyata ada Buraidah Al-Aslami. Buraidah Al-Aslami berada di salah satu pintu, dia tengah duduk di salah satu pintu masjid. Dan seorang laki-laki di masjid ada yang namanya Sabkah. Orang ini memanjangkan sholatnya. Ketika kami sampai ke salah satu pintu masjid, dia memakai burdah. Dia memakai burdah. Memakai burdah adalah salah satu jenis kain, ya. Namanya burdah. Makana Buraidatu, dan adalah burdah sahibal mizajati, mijahati. Dia adalah orang yang suka bercanda, berkelakar. Pakola, kata Buraidah, ya Mihjan, hei Mihjan. Ini dia ngomong ke tongkat. Atusoli kama yusoli Sabkah. Apakah kamu sholat sebagaimana Sabkah sholat? Falam yarudda alaihi Mihjanun, tentu saja tongkat itu tidak menjawabnya. Saya ulang lagi, maaf. Mihjan nama orang, ya. Aqbaltu ma'a Mihjan, aku datang bersama dengan Mihjan, datang pada satu hari. Hatta intahaina ila masjid ahli Basrah, sehingga kami datang ke penduduk ahli Basrah. Faida ternyata Buraidatul Al-Aslami, Buraidah Al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalisun, tengah duduk pada salah satu dari pintu masjid. Kalau dia berkata, wa kana fil masjid rajulun, ternyata di masjid ada seorang laki-laki yuqalu lahu Sabkah, namanya Sabkah, namanya Saqbah. Kemudian yutilu sholata, Saqbah ini memanjangkan sholatnya. Falama intahena ila babil masjid, ketika kami sampai ke pintu masjid, wa alaihi burdah, dan dia memakai burdah. Wa kana Buraidah, sedangkan Buraidah adalah sahiba mijahat, dia orang yang suka berkelakar. Faqala, dia berkata, ya Mihjan, wahai Mihjan, atusolli ma'a kama yusolli Sabkah. Apakah engkau suka sholat sebagaimana, apakah engkau melaksanakan sholat sebagaimana Saqbah melaksanakan sholat? Maka falam yarudda ali Mihjan, Mihjan tidak menjawab kepadanya. Waraja'a, dan dia kembali bertanya. Qala, kata dia, qala Mihjan, maka Mihjan berkata, inna Rasulullah SAW akhada biyadi. Kata Mihjan, sesungguhnya Rasulullah SAW, ini Mihjan Al-Aslami, ya, mohon maaf. Diterangkan bahwasanya, kata Mihjan Al-Aslami, dia mengatakan,
Inna Rasulullah akhada biyadi. Sesungguhnya Rasulullah dia telah memegang tanganku. Fantolakna namsi, maka kami pun bertolak pergi. Berjalan hatta sehingga so'idna Uhudan, kami naik ke gunung Uhud. Fa'asrafa alal Madinah. Gunung Uhud adalah tempat yang tinggi di Madinah. Faqala, maka dia berkata, ya, wailu ummiha min qaryah. Celaka ibunya dari satu tempat, satu kampung. Yatrukuha ahluha, yang penduduknya meninggalkannya. Ya, ka'akmaro, ya, seperti akmaro mayat matakun, yaitu seperti yang memakmurkan apa yang ada. Ya'tiha ad-dajjal, dajjal kemudian mendatanginya. Fayajidu ala quri babin min abwabiha malakan. Lalu dia mendapati malaikat pada setiap pintunya. Wala yadkhuluha, maka dajjal tidak bisa memasukinya. Summa kemudian inhadar, dia pun tertutup hatta idza kunna fil masjid, sehingga apabila kami berada di masjid, ra'a Rasulullah sallallahu rajulan yusolli. Rasulullah melihat seorang laki-laki tengah salat, wa yasjudu dan sujud, wa yarka'u dan ruku. Faqala li Rasulullah, maka Rasul berkata kepadaku, man hada, siapa orang ini? Fa akhadtu, maka aku pun mulai utrihi, memujinya. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, hada fulan, ini si fulan. Wahada, dan ini juga. Qala, maka dia berkata, amsik, diamlah kamu. La tusmi'hum, kamu jangan memperdengarkan dia. Yani maksudnya kamu jangan sum'ah, jangan menyebut-nyebut dia dalam rangka memuji. Fatuhlikhu, maka kamu akan membinasakannya. Qala, maka dia berkata, fantalaqa yamsi, maka dia pun bertolak berjalan hatta idza kana inda hujarihi, sehingga apabila dia berada pada yakni hujarihi, hujrahnya, yaitu kamar-kamarnya, lakinnahu naqadha yadihi, akan tetapi dia menggibaskan kedua tangannya, semaqal, kemudian dia mengatakan, inna khairu dinikum aisaruhu, sesungguhnya sebaik-baiknya agama kamu adalah aisaruhu, yang paling mudah. Inna khairu dinikum aisaruhu, sesungguhnya yang paling baik agamanya di antara kamu adalah aisaruhu, orang yang paling mudah. Dan ini diucapkannya sebanyak 3 kali. Di sini yang menjadi titik masalah adalah kata-kata Pak akhadtu utrihi, aku kemudian mulailah memujinya. Maka aku mengatakannya fulan, hada fulan, ini si fulan. Ya, kemudian wahada, ini juga. Faqala, maka kata Rasul, amsik, kamu jangan, ya kamu tahanlah untuk tidak memujinya. La tusmihu, kamu jangan memperdengarkan kepada dia. Fatuhlikhu, maka kamu akan membinasakan dia. Hadisnya panjang, dan hadis ini cerita tentang suatu cerita. Dan hadis ini yang hadis nomor 341, derajatnya Hasan. Raja bin Abi Roja adalah Al-Bahili Al-Basri, dan dia seorang tabi'in yang sikot, yang terpercaya. Dan ini cerita Raja bin Abi Roja, ya, yang menerima dari Mihjan Al-Aslami. Kemudian inilah yang diceritakan. Intinya adalah bahwa kata-kata fa'akhadtu utri faqultu Rasulullah hada fulan wa hada qala amsik la tusmihu fatuhlikhu. Tahanlah kamu, janganlah kamu memperdengarkan kepada dia pujian kamu itu yang menyebabkan kamu akan membinasakannya. Dari keterangan ini, maka sesuai dengan keterangan yang tadi, ini bab tentang ditaburkannya tanah pada wajah orang yang memuji. Demikian barangkali penjelasan saya pada malam ini, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Ya, karena waktunya terbatasi, dan ini sudah jam 7:16, dipersilakan barangkali yang mudah. Tafadhol penjelasan. Nanti yang 341 nanti kita akan bahas lagi insya Allah di pertemuan mendatang insya Allah. Karena ini tadi berusaha dengan terjemahkan saja. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Hadis 339, 340 dan 341 sama ya, itu tentang ditaburinya wajah orang yang suka memuji dengan tanah. Adapun yang 341 tadi, di sini hanya dengan kata-kata yang tadi ya,
Yaitu ketika orang tersebut mengatakan ketika Rasul bertanya man hada, maka dia katakan fa'akhudtu utrihi, aku pun mulai memujinya. Utri adalah atro yutri itroan, artinya memuji dengan melampaui batas. Aku untuk kepada Rasul hada fulan ini sebulan, wahada ini juga. Faqala, maka dia katakan amsik la tusmi'u fatuhliku. Tahanlah oleh kamu, janganlah kamu perdengarkan kepadanya yang menyebabkan kamu akan membinasakan. Ini kalimat yang terpenting. Maka dia pun pergi berjalan sehingga apabila berada di yakni sisi kamarnya, ya, tetapi dia mengebaskan tangannya kemudian berkata sesungguhnya sebaik-baiknya ya agama kamu adalah orang yang paling mudah. Sesungguhnya sebaik-baiknya agama kamu adalah aisaru yang paling mudah. Inna khairu dinikum aisaru. Dan dari hadis ini maka di sini larangan memuji. Ini tertera dalam kalimat amsik la tumsihu la tusmi'u fatuhliku. Tahan oleh kamu, janganlah kamu perdengarkan yang menyebabkan kamu akan membinasakan. Maka dikatakan yuhmalu alal gulu wal ifrat. Ini dimungkinkan kepada gulu, yaitu berlebihan wal ifrat melampaui batas fil madi dalam pujian. Yaitu di mana wasfal insanu bima laysa fihi, seseorang mensifati apa yang tidak ada padanya. Au madah rajul, atau ada orang yang memuji alladhi yakhafu alaihi minal ijabi wal fasad, yang takut akan terjadinya ijab, sesuatu yang menumbuhkan ujub, wal fasad, dan kerusakan. Ini di antara faedahnya. Begitu pula ikhbar Nabi SAW bi anna khairud dini aisaruhu. Nabi pun mengabarkan bahwasanya sebaik-baiknya agama adalah aisaru yang paling mudah. Wa huwa shadiqul masduq, sedangkan Rasul adalah as-shadiqul masduq, yaitu dat yang benar, yaitu hamba Allah yang benar lagi dibenarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dua faedah yang ditulis dalam kitab Ar-Rasul Barat sebagai inti masalah yang ada pada hadis yang cukup panjang ini. Ini kisah atau cerita tentang Roja dan Mihjan al-Aslami. Yang kemudian tadi diceritakan bahwasan ini terkait dengan apa? Dengan kisah yang di sana ada Buraidah, dan kemudian dia berbicara tentang seorang laki-laki yang namanya Sakbah. Dan diceritakan sebagaimana tadi sudah saya terjemahkan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi berkenaan dengan pengamalan dalil. Yang pertama itu sebagaimana kita ketahui dari manhaj para ulama, jadi man jahila fa'ul lima. Jadi kalau ada orang bodoh itu bukan ditaburi dulu, tapi diberitahu dulu. Nanti kalau sudah diberitahu ternyata tetap baru ya ayusa ilaihi at-turab. Jadi ada ulima dulu, ada taklim dulu. Jadi kalau orang jahil itu tidak bisa langsung dihukumi. Dikasih tahu, Mas, kalau ente nyebut begini terus, nanti akan ditaburi dengan tanah. Saya kasih tahu ya. Terus sampai 3 kali, setelah 3 kali ternyata tetap saja tidak berubah, baru yang keempatnya boleh ditaburi. Itulah caranya atau manhaj para ulama ketika menerapkan dalil-dalil yang di sana manjahil orang yang bodoh. Demikian barangkali cukup, insyaallah taala, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Insyaallah kita lanjutkan dengan bab yang ke-156. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz.